Gak ada dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni. Mari datang kepada Tuhan. Selama kita masih punya hati untuk kembali sama Tuhan dan mengakui bahwa saya adalah orang berdosa, Tuhan pasti akan pulihkan keadaan kita. Baik, kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya khotbah dengan tema penyesalan versus pertobatan. Perbedaan antara penyesalan sama pertobatan. Saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan di dalam Matius pasal 27 ayat 3 sampai yang ke-6. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Penyesalan dalam diri seseorang biasanya timbul setelah ia menyadari bahwa apa yang telah diperbuatnya adalah salah. Itulah yang terjadi dalam diri Yudas Iskariot, salah seorang murid Tuhan Yesus. Dia sama sekali tidak mengira bahwa Yesus yang dijualnya dengan 30 keping perak harus dihukum mati. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa tindakannya menjual Yesus semata-mata karena cinta akan uang. Yudas adalah seseorang yang betul-betul mata duitan. Hal ini didukung oleh tindakan-tindakannya terdahulu atau sebelumnya. Nah, setelah Yudas berkhianat terhadap Yesus, sebenarnya Yudas menyesal. Begitu tahu bahwa Yesus dijatuhkan hukuman mati. Tapi Alkitab tidak pernah berkata bahwa Yudas itu bertobat. Alkitab tidak pernah berkata bahwa kemudian Yudas meminta ampun atas segala dosa-dosanya. Tetapi Alkitab berkata Yudas menyesal dan kemudian pergi menggantung diri. Kita akan belajar ada 3 pelajaran antara penyesalan dan pertobatan. Yang pertama, pelajaran tentang penyesalan dan pertobatan. Penyesalan tidak selamanya adalah pertobatan. Penyesalan berbeda dengan pertobatan. Penyesalan itu bersifat pasif, sedangkan pertobatan itu bersifat aktif. Pertobatan itu ada progres, kemajuan, walaupun mungkin kelihatan tidak cepat. Pertobatan itu ada pertumbuhan, walaupun mungkin pertumbuhannya nggak terlalu signifikan atau nggak terlalu besar. Sebagai contoh, dari yang biasa merokok 2 bungkus per hari, bisa ada pertobatan, ada progres menjadi 1 bungkus per hari. Biasanya nggak pernah olahraga, tapi ketika sakit dia bertobat, kemudian melakukan olahraga 1 minggu 2 kali atau 3 kali. Pertobatan itu bukan pasif, tapi pertobatan itu aktif. Penyesalan itu perubahannya sesaat, sedangkan pertobatan itu perubahannya permanen. Pertobatan berasal dari bahasa Yunani yang artinya metanoia, yang artinya berbalik 180 derajat, seperti dari barat menuju kepada timur. Yang tadinya berjalan dari utara kemudian berbalik ke arah selatan. Itu namanya pertobatan, berbalik 180 derajat. Banyak orang melakukan dosa seperti narkoba, korupsi, pornografi, selingkuh, hamil dan nikah. Begitu dosanya ketahuan, mereka menyesal. Tapi gak lama setelah penyesalan itu hilang, mereka bisa melakukan pelanggaran yang sama lagi. Itu namanya bukan pertobatan, itu namanya penyesalan. Sama seperti babi yang kembali kepada kumpangannya, sama seperti anjing yang selalu kembali kepada muntahnya. Mereka masih suka dengan dosa-dosa yang diperbuatnya. Seperti sama hal dengan Simpson. Sudah diperingati jangan bermain-main dengan perempuan Filistin yang bukan sebangsanya, karena Filistin merupakan musuh bebuyutan daripada bangsa Israel. Namun Simpson mengabaikannya. Simpson tidak dengarkan suara Tuhan.
gak dengarkan suara orang tuanya. Dia tetap bergaul dengan perempuan Filistin, bahkan berpacaran perempuan Filistin. Akhir perempuan itu yang mencari tahu kelemahan daripada Simson, dan akhirnya diceritakanlah kepada bangsanya. Dan akhirnya Simson berhasil untuk ditaklukkan orang-orang Filistin. Matanya dicungkil, dijadikan bahan pelawakan. Di akhir hidupnya, untung Simson bertobat, tapi udah keburu babak belur. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa kadang-kadang orang itu baru bertobat ketika datang pukulan hebat. Jangan sampai kita dipukul, jangan sampai kita baru ambruk, baru kita sadar, baru kita bertobat. Itu sebabnya penting di sini, sebelum sesuatu yang buruk terjadi, mari kita berpaling 180 derajat. Seperti Salomo, sudah diperingatkan sama Tuhan, jangan punya banyak istri, karena istri-istrimu ini bakal menyeret engkau pada penyembahan berhala. Pada Salomo ada seorang raja yang kaya raya, seorang raja yang penuh hikmat, seorang raja yang punya banyak pengikut dan tentara. Tapi apa yang terjadi? Seorang yang bahkan membangun bait suci Allah, dia gak dengarkan suara Tuhan. Dia masih terus punya banyak istri, dan akhirnya istri-istri inilah yang menyeret Salomo kepada penyembahan berhala. Dan akhir hidup Salomo, dia hidup di dalam penyesalan. Dia jauh dari Tuhan dan kerajaannya terpecah dua. Sifat dosa itu mendatangkan penurunan dan kehancuran, sedangkan sifat kebenaran itu mendatangkan peningkatan dan kelimpahan. Jadi kalau kita mengalami peningkatan dan kelimpahan, hindarilah yang namanya dosa. Sebab begitu kita hidup di dalam dosa, yang terjadi penurunan dan kehancuran. Dan kalau sudah nurun dan hancur, kita menyesal gak bertobat, akan makin menurun dan makin hancur parah, berkeping-keping. Kita belajar dari Daud. Daud memang melakukan dosa yang begitu fatal, bahkan lebih fatal daripada Simson, lebih fatal daripada Salomo. Dia melakukan dosa bukan cuma berzina, tapi dia bunuh orang lain yang tidak bersalah. Tapi ketika Daud ditegur, ketika Daud dikoreksi, ketika musibah datang dalam keluarga rumah tangga Daud, Daud betapa menyesalnya. Dia kemudian berbalik 180 derajat kepada Tuhan, meminta ampun, sampai berpuasa berhari-hari. Dan yang menarik, Daud tidak pernah melakukan kesalahan yang sama. Walaupun dosa Daud lebih parah daripada Simson, walaupun dosa Daud lebih parah daripada Salomo, tapi karena pertobatan Daud lah, bukan cuma penyesalan Daud, membuat akhirnya Tuhan Yesus tidak malu untuk lahir dari keturunan Raja Daud. Gol kekristenan itu ada dua. Yang pertama jadi berkat, yang kedua pertobatan, bukan penyesalan. Khotbah Yesus terbanyak, salah satunya adalah tentang pertobatan. Sebelum Yesus memilih murid-muridnya, ini merupakan khotbah Yesus pertama. Di dalam Matius 4 ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi sebelum Yesus memilih murid-muridnya, Yesus sudah memberi peringatan kepada pengikutnya. Bertobatlah, berbaliklah 180 derajat dari cara hidupmu yang salah. Karena goal murid Yesus adalah pertobatan. Pertobatan membuat hidup kita ini menjadi seperti Yesus. Pertobatan itu membuat hidup kita ini memuliakan Tuhan. Pertobatan itu membuat hidup kita tuh dipulihkan. Dan yang kedua, goal kekristenan itu jadi berkat. Jadi berkat itu membuat kita bermakna. Jadi berkat itu membuat hidup kita berdampak. Jadi jangan lupa, selain kita jadi berkat, kita harus sungguh-sungguh bertobat. Dan setelah kita bertobat, jangan lupa untuk jadi berkat. Yang kedua, pelajaran tentang penyesalan dan pertobatan. Penyesalan hanya menyalahkan diri sendiri, sedangkan pertobatan mau bangkit untuk memperbaiki diri. Sebetulnya dosanya Petrus dan Yudas itu sama beratnya. Petrus menyangkal Yesus, Yudas dosanya mengkhianati Yesus.
Kedua-duanya sebenarnya sama-sama menyakitkan hati Tuhan. Sama-sama mengecewakan Tuhan. Hanya bedanya Yudas menyalahkan diri sendiri, Petrus mau memperbaiki dirinya sendiri. Pada waktu Yudas tahu bahwa Yesus itu dijatuhkan hukuman mati, maka menyesallah Yudas. Itu sebabnya dia kembalikan uang 30 perak kepada para imam kepala. Tapi para imam kepala menolaknya. Itu bukan urusan kami, itu urusanmu. Karena itu Yudas merasa tertolak. Oleh karena para imam kepala dan malu untuk kembali kepada murid-murid Yesus. Atau minta ampun sama Tuhan Yesus. Yudas kehilangan harapan. Maka Yudas pergi dan kemudian menggantung diri. Beda dengan Petrus. Petrus setelah menyangkal Yesus 3 kali, dia mendengarkan ayam berkokok. Dia teringat akan perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ketika dia ingat akan perkataan Tuhan Yesus, dia menyesal. Petrus menangis. Dan Petrus pergi kembali ke Galilea, tempat di mana Yesus pernah memanggil dia. Dan ketika Yesus ketemu sama Petrus di Galilea setelah kebangkitannya, Petrus sungguh-sungguh bertobat dan mau komitmen untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatannya. Tuhan pulihkan Petrus. Tuhan pakai Petrus melakukan banyak mujizat, bahkan menulis kitab Perjanjian Baru. Dan di akhir hidupnya, Petrus rela mati disalib terbalik untuk Tuhan Yesus. Berbeda dengan Yudas. Saya percaya kalau Yudas itu bukan sekedar menyesal, tapi mau bertobat dengan sungguh-sungguh, dia mau memperbaiki diri, pasti Tuhan bisa terima dia. Tuhan bisa pulihkan Yudas. Dan Tuhan bisa pakai Yudas secara luar biasa. Seperti Petrus. Penyesalan hanya menyalahkan diri sendiri. Sedangkan pertobatan mau bangkit untuk memperbaiki diri. Setiap orang bisa melakukan kesalahan. Karena tidak ada orang yang sempurna. Tetapi apakah kita mau tinggal di tempat yang sama? Atau kita mau mengupgrade diri? Memperbaiki diri? Ketika baru-baru ini saya tes darah, ternyata rapot saya merah. Asam urat saya tinggi, lemak dalam darah saya mengental. Yang saya lakukan, saya gak bisa menyesal saja. Kenapa saya makan yang goreng-goreng? Kenapa saya gak olahraga? Kenapa saya istirahat gak cukup? Saya gak mungkin tinggal diam. Tinggal diam, menyesal, gak bikin perubahan. Yang saya harus lakukan adalah saya harus kurangi makan goreng-goreng, olahraga rutin, istirahat cukup. Dan biasanya saya makan yang gak terkendali, saya mulai belajar untuk kuasai diri. Dan biasanya saya olahraganya itu gak ada sama sekali, tapi kemudian saya melakukan olahraga. 1 minggu 3 kali, 4 kali dengan jalan kaki 40 menit. Dan biasanya saya istirahat 6 jam atau kurang dari 6 jam. Saya sekarang istirahat 7 jam sampai 8 jam. Hasilnya jauh lebih sehat, jauh lebih segar, jauh lebih produktif, jauh lebih maksimal. Jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Kita bisa melihat bahwa penyesalan tidak menghasilkan perubahan. Hanya cuma pertobatan. Ketika Anda buat kesalahan sama orang lain, Anda tidak bisa hanya cuma minta maaf. Kalau nggak ada pertobatan sama sekali. Anda akan lakukan kesalahan yang sama juga. Yang Anda harus lakukan, buktikan ada perbaikan sikap dan tingkah laku Anda kepada orang tersebut. Yaitu Anda bisa buktikan dengan Anda melakukan perbuatan-perbuatan yang tentu tidak lagi sama seperti Anda lakukan di masa lampau. Kenapa? Karena perlu kita membangun trust and comfort dalam hidup orang. Kalau kita nggak pernah membangun trust and comfort, bagaimana orang bisa percaya sama kita? Penting di sini yaitu bukan cuma menyesal. Bertobat adalah goal kekristenan. Yang ketiga, pelajaran tentang penyesalan dan pertobatan. Penyesalan dan pertobatan harus diakui di hadapan Tuhan dan sesama. Mengaku kepada Tuhan itu
Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Tetapi mengaku kepada sesama, belenggu dosa kita itu dilucuti. Kenapa sih kita sering kali jatuh bangun dalam dosa yang sama? Kenapa sih kita sering kali melakukan kesalahan yang sama? Karena kita nggak pernah mengaku. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tidak ada dosa yang tidak bisa Tuhan ampuni. Selama kita masih punya niat untuk mengakuinya, maka Tuhan akan mengampuni. Mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosa kita. Tapi mengaku kepada sesama, belenggu dosa kita dilucuti. Saya teringat dengan anak bungsu yang hilang. Dalam Lukas pasal 15 ayat 11-32 diceritakan di mana ketika anak bungsu ini mendapatkan warisan dari ayahnya, dia pergi jauh, menghambur-hamburkan harta ayahnya. Dia melukai begitu besar hati ayahnya. Dia melakukan segala hal di luar sepengetahuan ayahnya. Namun begitu hartanya habis, dia harus bekerja di peternakan babi sampai dia susah makan. Dan dia berpikir, di rumah ayahku para pegawai hidup makmur, tidur dalam keadaan perut kenyang, sedangkan aku di sini tidur dalam keadaan perut lapar. Lebih baik aku kembali ke rumah bapakku. Aku mau mengakui kesalahanku, pasti dia akan terima aku. Dan betul, waktu dia kembali kepada ayahnya, ayahnya lihat dari jauh. Kemudian ayahnya memeluk anaknya. Dan anaknya berkata, "Bapa, aku telah berdosa. Ampuni aku. Terima aku." Apa yang dilakukan sama ayahnya? Dia terima. Dia pulihkan keadaannya. Dia gantikan bajunya dengan baju yang baru. Dia berikan sepatu yang baru. Dia berikan cincin. Dan dia bikin pesta. Satu gambaran bahwa mungkin kau berkata, sepertinya aku gak bisa diterima sama Tuhan karena dosaku terlalu besar. Aku jatuh terlalu dalam. Hari ini gak ada dosa yang Tuhan gak bisa ampuni. Mari datang kepada Tuhan. Selama kita masih punya hati untuk kembali sama Tuhan dan mengakui bahwa saya adalah orang berdosa, Tuhan pasti akan pulihkan keadaan kita. Roma 10 ayat 10, dengan hati orang percaya dibenarkan, tapi dengan mulut orang mengaku ia diselamatkan. Berarti kita diselamatkan, kita dipulihkan, kita dibebaskan, kita dilepaskan, kita disembuhkan karena kita mengaku. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi setelah kita mengaku pada Tuhan, kalau misalnya kita masih jatuh bangun dalam dosa yang sama, berarti kita perlu belajar berani juga untuk mengaku kepada orang yang kita percayai, kepada pemimpin kita, kepada pasangan hidup kita, kepada orang yang kita percayai. Karena dengan kita belajar mengakui kepada orang yang kita percaya, ini yang membuat belenggu dosa kita dibebaskan, dimerdekakan, dilucuti. Jadi kalau kita jatuh satu kali dalam dosa, kita masih malu ngaku bersama, hanya cuma ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni. Kalau kita jatuh kali kedua di dosa yang sama, kita masih malu ngaku pada sama, cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan tetap ampuni. Kalau kita jatuh kali ketiga di dosa yang sama, kita masih malu ngaku pada sama, ngaku pada Tuhan, Tuhan tetap ampuni. Tapi kita gak harus berhenti sampai di situ. Kalau kita tahu bahwa kita gak bisa melepaskan ikatan kita, yang kita perlu lakukan gak cuman mengaku kepada Tuhan, tapi kita perlu belajar berani mengaku bersama. Kenapa? Dengan belajar mengaku bersama, maka belenggu dosa kita dimerdekakan, dilucuti. Kenapa? Karena dengan kita ngaku, maka orang yang kita akui, dia akan mendoakan, dia akan mendampingi, dia akan meng-coaching kita, dia akan mem-follow up kita, dia akan membantu kita, dia akan mem-backup kita, dia akan mementor kita, dia akan memberdaya kita. Ingat, kita diselamatkan karena Injil, tapi kita dipulihkan dan kita bisa bertobat itu karena kita dimentor. Orang berubah itu karena dimentor. Jadi penting di sini untuk kita rendah hati. Kalau Anda tidak mau mengaku, maka jangan bikin kesalahan.
Jangan bikin dosa. Karena Anda tahu dengan Anda bikin dosa, dengan Anda bikin kesalahan, maka hal inilah membuat Anda punya konsekuensi untuk belajar juga mengaku kepada Tuhan dan kepada orang yang kita percaya. Maka belenggu dosa kita akan dilucuti. Jadi kita belajar hari ini tentang penyesalan pertobatan. Yang pertama, penyesalan bersifat pasif. Sedangkan pertobatan bersifat aktif. Penyesalan itu perubahannya sesaat. Sedangkan pertobatan itu perubahannya permanen. Yang kedua, penyesalan hanya menyalahkan diri sendiri. Sedangkan pertobatan itu mau memperbaiki dirinya sendiri. Jangan berhenti hanya cuman di penyesalan, tapi bangkitlah untuk memperbaiki dirimu. Yang ketiga, penyesalan dan pertobatan harus kita akui di hadapan Tuhan dan sesama. Maka saya percaya kita akan keluar dari keterpurukan. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.